Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tentunya kalian sehat semua ya. Mudah-mudahan corona cepat hilang ya, biar kita bisa tatap muka. Ya. Untuk pagi hari ini kita melanjutkan materi yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ada yang tahu apa yang disebut menggambar flora, fauna, dan alam benda? Flora sendiri apa? Fauna sendiri apa? Alam benda apa? Ada yang tahu? Ayo coba angkat tangan. Nah, kalau tidak ada yang tahu, marilah kita buka sama-sama apa arti flora, fauna, dan alam benda. Nah, ini. Dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, seperti kalian ketahui alurnya ya. Menggambar flora, fauna, dan alam benda itu di situ ada berbagai pengertian serta intinya apa objek dari gambar tersebut. Ya, dikatakan objeknya itu adalah gambar itu sendiri, terus komposisi warnanya ya, serta tekniknya. Kita buka lagi tujuan pembelajaran ya. Dalam tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora fauna yang ada di Indonesia ya. Terus mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan benda. 3. Mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, serta alam benda. 4. Mengomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda. Itulah bagian dari tujuan pembelajaran seni budaya, khususnya menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ini dari gambaran ini kita ketahui bahwa kerangka pikiran kita adalah apa gambar flora dan fauna serta alam benda. Di situ Pak Soleh menggambarkan jadi cabang-cabangnya, cabang-cabang antara menggambar flora, flora itu sendiri ya. Kalau dikatakan flora, flora itu nama lain dari gambar tumbuhan. Nah, tumbuhan itu yang disebut flora. Ya. Adapun flora di situ bagiannya yaitu yang pertama yang mempunyai ciri-ciri ya, ada akar, ada daun, ada bunga, ada tangkai, tentunya ada juga apa? Dahannya. Nah, karena apa di situ? Karena flora itu bagian adalah gambar objek tumbuhan. Sedangkan fauna, gambar fauna itu adalah objek dari hewan. Nah, gambar hewan di sini, tentunya kalian tahu hewan, ya. Nah, hewan itu mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai kaki, mempunyai ekor, mempunyai kepala, dan mempunyai tangan. Tentunya mempunyai nafas juga dong, ya. Nah, sedangkan untuk alam benda itu di situ digambarkan yang namanya alam benda itu benda-benda mati, ya. Nah, itu ada guci atau keramik, ya. Terus lemari, ada kayu,
ada batu, nah, semua itu dari bagian dari alam benda. Ya, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ya, sekarang kita masuk ke materi. Apa itu gambar flora, fauna, dan alam benda? Bagaimana prosedur dalam pembuatan gambar flora, fauna, dan alam benda? Ya. Nah, ini keterangannya lebih rinci. Gambar flora adalah gambar dengan mengambil objek tumbuhan. Objek yang digambar bisa daun, tangkai, bunga, dan lain-lain. Jadi gambar flora di sini adalah kita bisa melihat nantinya setelah pembelajaran ini, kalian bisa melihat di lingkungan yang ada. Oh, ternyata apa yang dimaksud flora? Oh, tumbuhan. Berarti tumbuhan itu ada pohonnya, ada dahannya, ada tangkainya, ada daunnya, ada bunganya. Nah, jadi bagian-bagian mana yang akan kalian gambar? Intinya yaitu gambar bunga, flora atau tumbuhan, yaitu adalah bagian dari gambar flora. Sedangkan gambar fauna, fauna adalah gambar dengan mengambil objek hewan. Ya, hewan. Objek yang digambar bisa berbagai jenis hewan. Bisa kupu, bisa buaya, bisa cicak, ya, bisa kadal, gajah, apapun jenisnya, yaitu jenis hewan. Sedangkan gambar alam benda, ya, gambar alam benda di sini kita gambarkan adalah gambar dengan objek benda buatan manusia atau benda yang terbentuk oleh alam. Ya, jadi kalau kalian tahu yang namanya benda ya yang terbentuk oleh alam, yaitu berupa batu, pohon, ya, tumbuhan, nah, yang benda-benda mati, ya. Nah, sedangkan yang dibuat oleh buatan manusia yaitu bisa guci, kendi, piring, ya, tekul, almari, TV, yaitu adalah bagian dari alam benda, ya. Nah, di situ ada tertulis tambahan menggambar, adalah aktivitas untuk menyampaikan gagasan, ya, ide atau simbol sebagai satu bentuk ekspresi dengan memerlukan atau tidak memerlukan objek. Yaitu itu definisi dari menggambar. Ya. Kita lanjutkan lagi prosedur dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Apa prosedur? Prosedur adalah cara, ya, cara dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang perlu kalian perhatikan yaitu yang pertama konsepnya atau ide. Kira-kira apa yang akan kita gambar? Itu adalah bagian dari cara atau konsepnya. Ya, terus yang kedua mencari objek yang akan kita gambar. Jadi kalian nanti bisa melihat di luar, melihat contoh, ya, kira-kira mana gambar yang akan kita kerjakan atau kita gambar. Sebelum itu, sebelum menggambar, secara otomatis kita harus mengamati karakteristik yang akan kita gambar. Jadi kalian setelah melihat, kalian setelah memahami, ya, kalian amati karakternya gambar yang akan kita gambar ini bagaimana, objek ini, ya. Baru kemudian menyiapkan alat gambar, ya, bisa pensil, penghapus, buku gambar. Nah, itu kita siapkan semua, pewarnanya juga, ya. Terus kemudian proses selanjutnya yang kelima yaitu membuat sketsa dan teknik mengerjakan. Ya, setelah itu kita kerjakan, baru kemudian kita finish atau sentuhan akhir. Kita